Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Rumun. Saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Muqtadiin, mengampu mata pelajaran Akidah Akhlak, dan sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi pada tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. Pada hari ini tanggal 13 Mei saya akan melakukan praktek kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Muqtadiin. Berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Baik. Anak-anakku sekalian, untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa agar apa yang kita akan pelajari pada pagi hari ini menjadi yang manfaat dan barokah. Amin. Adakah yang sudi untuk memimpin doa pada pagi hari ini? Ya, silakan Saudara Yusuf. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Terima kasih. Silakan duduk. Sudah siap belajar? Siap. Siap semua? Siap. Baik, saya terlebih dahulu akan mengecek kesiapan kalian. Apakah kalian semua sudah siap? Betul? Kelasnya sudah siap betul atau masih ada yang kurang? Masih ada sampah di antara tempat duduk? Kalau masih ada, silakan dibuang ke luar. Coba itu diambil. Itu diambil, taruh ke tempat sampah di luar. Untuk menjaga kebersihan kelas, menjaga kesiapan kita dalam menjalani pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya akan periksa kesiapan pada diri kalian masing-masing. Silahkan berdiri. Nah, ini Saudara Faisal, silakan dibetulin bajunya, rambutnya dirapikan. Yang Putri, rambutnya tidak boleh kelihatan. Ya, silakan duduk. Dan silakan keluarkan materi ajar yang telah kalian bawa masing-masing.
Sudah siap? Siap belajar? Siap. Semangat? Semangat. Tepuk semangat. Bagus. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Hadir semua? Saudara Fathul Bari ada? Ahmad Faisal ada? Saudara Moyassarah ada? Lulu Fitriah ada? Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Saudara Iqbal. Kenapa tidak masuk? Oh, sakit ya? Baik, kalau memang betul sakit, nanti kita setelah jam pelajaran usai, kita juga bersama ya. Sembari mendoakan, mudah-mudahan dia cepat sembuh. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya, sebagai wujud rasa cinta kita pada tanah air kita. Untuk memimpin, saya panggil saudari Siti Jumati. Silakan maju untuk memimpin. Ya, silakan semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia, tanah airku, Bandung darahku. Di sanalah aku berdiri, tanahku ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan kembali duduk. Terima kasih anak-anakku sekalian. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya pada pagi hari ini kita akan belajar bersama materi akidah akhlak dengan tema adab berteman. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang kita harus capai adalah: satu,
kita harus mampu menguraikan pengertian adab berteman dengan benar. 2. Menentukan cara yang benar dalam memilih teman dekat menurut Islam. 3. Menguraikan adab berteman dengan baik. Menguraikan ini nanti akan diisi dengan forum diskusi. Dan 4. Menemukan hikmah dalam menerapkan adab berteman dengan baik dan benar. Sedangkan yang kelima, yang terakhir, melaksanakan adab berteman dengan baik. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang harus kita capai dan pahami bersama. Namun sebelum kita masuk pada pembelajaran pada pagi hari ini, saya ingin bertanya, kira-kira kita pada minggu yang lalu belajar tentang apa ya? Belajar apa? Betul? Yakin? Memilih teman dalam Islam. Itulah materi yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Kira-kira ada yang tahu apa saja, siapa saja yang harus kita pilih, teman yang harus kita pilih menurut Islam? Oh, pinter semua sudah. Alhamdulillah. Anak-anakku yang soleh dan solihah, mari kita langsung masuk pada materi pada hari ini, yaitu adab berteman. Sebelumnya, ada yang tahu mengapa kita harus mempunyai adab yang baik ketika berteman? Ada yang tahu? Mengapa kita harus beradab yang baik dengan teman? Ini kita akan bahas nanti. Terus ada yang tahu? Sudah? Menunjukkan rasa hormat, menjaga konflik, membangun kepercayaan. Ya, itulah diantaranya mengapa kita harus beradab ketika berteman. Selanjutnya, bagaimana kira-kira kita menjadi teman yang baik? Menjalankan dengan baik, jujur dan dapat percaya, saling membantu, tidak egois, menghargai perbedaan. Mendengarkan dengan baik ketika teman berbicara dan selanjutnya. Ya, bagus. Selanjutnya, mari kita perhatikan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Adab berteman. Islam tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah, tapi juga antara manusia dengan manusia. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia itu makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dan Islam sendiri telah meletakkan hubungan antara manusia sebagai sesuatu yang besar dan penting. Islam sendiri telah meletakkan hubungan antara manusia sebagai sesuatu yang besar dan penting. Selanjutnya, teman adalah orang yang tidak akan pernah terlepas dari hidup kita. Teman adalah orang yang tidak akan pernah terlepas dari kehidupan kita. Keberadaannya tentu tidak akan jauh dengan keberadaan kita. Memiliki seorang teman yang baik adalah anugerah. Terlebih teman yang akan membawa kita semakin mendekat kepada Allah. Maka dari itu, Islam mengajarkan kita untuk memilih teman yang baik untuk
dunia dan akhirat kita. Silakan dicatat. Selanjutnya, adab bergaul dengan teman. Barusan definisi teman, sekarang adab bergaul. Bergaul artinya, pergaulan artinya berteman. Nah, berteman ini pasti ada cara-caranya. Tidak sembarangan hanya berteman-teman saja. Cara berteman yang baik disebut dengan adab bergaul. Cara berteman yang baik disebut dengan adab bergaul. Dengan siapa saja kamu harus bergaul dengan baik dan benar, terutama dengan sesama muslim. Hendaknya selalu berdamai dan menjalin pertemanan, persahabatan, dan persaudaraan. Silakan dicatat. Seterusnya, ada bergaul dengan teman sebaya. Siapa teman sebaya? Teman sebaya adalah teman yang usianya tidak jauh berbeda dengan usia kita. Beberapa yang termasuk teman sebaya, misalnya teman sekelas. Sekelas ini kita, peserta didik semua, ini dikatakan teman sebaya. Teman bermain di rumah atau di mana saja, teman bermain itu teman sebaya. Dan teman belajar, itulah yang dimaksud dengan teman sebaya. Sudah dicatat? Selanjutnya, adab bergaul dengan teman yang sebaya. Adab bergaul dengan teman sebaya. Antara lain, mengucapkan salam ketika bertemu dengan mereka, menghormati dan selalu berbuat baik kepada mereka, memaafkan dan selalu berbuat baik kepada mereka, memaafkan kesalahan teman apabila berbuat salah, bersedia membantu mereka ketika membutuhkan pertolongan, tidak mengejek, menghina, atau merendahkannya, tidak bersikap sombong kepada mereka. Ini tata cara bergaul dengan teman sebaya. Kita tidak boleh mengejek, menghina, merendahkan, atau bersifat sombong. Kita harus mengucapkan salam ketika bertemu, menghormati dan selalu berbuat baik, memaafkan kesalahan apabila mereka bersalah. Membantu ketika mereka membutuhkan bantuan kita. Sudah dicatat? Selanjutnya, adab bergaul dengan teman yang lebih muda. Siapa teman yang lebih muda? Teman yang lebih muda adalah teman yang usianya di bawah usia kita. Teman yang lebih muda adalah teman yang usianya di bawah kita. Beberapa orang yang termasuk teman yang lebih muda, misalnya adik kandung, adik kelas 3, kelas 2, kelas 1. Kalian kelas 4 berarti
adik kelasnya kelas 3, kelas 2 dan kelas 1. Itu semua adik kelas. Itu teman yang lebih muda. Bagaimana caranya bergaul dengan mereka? Kita harus menyayangi mereka dengan tulus. Membimbing mereka, memberikan bantuan apabila mereka dalam kesulitan, memberikan teladan, contoh yang baik terhadap teman yang lebih muda, adik-adik kelas. Kita harus memberikan teladan yang baik, bersabar dalam menghadapi keinginan mereka. Adik-adik kita biasanya keinginannya beda dengan kita. Jadi kita harus bersabar dalam menghadapi keinginannya. Itu cara bergaul atau adab berteman dengan adik-adik kita atau teman yang lebih muda. Silakan dicatat. Kalau sudah, saya lanjutkan. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, adab bergaul dengan teman yang lebih tua. Nah, sekarang tahukah kalian siapa teman yang lebih tua? Yang dimaksud teman yang lebih tua adalah teman yang usianya lebih tua dari usia kita. Beberapa orang yang termasuk teman yang lebih tua, misalnya kakak kandung, kakak sepupu, kakak kelas, dan sebagainya. Kakak kandung, kakak kelas 5, kelas 6, itu berarti teman kita yang lebih tua. Bagaimana caranya kita bergaul dengan mereka? Adab bergaul dengan teman yang lebih tua diantaranya adalah kita harus bersikap sopan, santun, dan menghormatinya. Kita harus sopan, kita harus santun, dan kita harus menghormati mereka. Bersikap rendah hati, tidak sombong dan menghormatinya, menolong mereka yang membutuhkan bantuan, mendengarkan nasihat yang baik. Ketika mereka menasihati kita, kita harus mendengarkan dengan baik. Selanjutnya, memperhatikan saat teman berbicara. Kalau teman yang lebih tua kita berbicara, mereka sedang berbicara, kita harus mendengarkan dengan baik, jangan berbicara sendiri, terus mendahului mereka mengucapkan salam. Karena kita yang lebih muda, mereka teman yang lebih tua, ketika kita berjumpa, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu kepada mereka. Anak-anakku sekalian, sekarang waktunya kita menonton video. Coba kita perhatikan. Hari ini kita akan belajar tentang adab terhadap teman. Anak-anak, dalam Islam, teman harus diperlakukan dengan baik sesuai adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berikut ini contoh seorang anak yang mendapatkan perlakuan tidak baik dari temannya, tapi selalu dibalasnya dengan kebaikan. Akhirnya temannya sadar dan menjadi sahabatnya.
Berikut ini adalah contoh beberapa adab berteman yang membuat Rasul begitu dicintai oleh para sahabatnya. Yang pertama, yaitu sekali berkata baik. Ketika kita berbicara dengan teman, hendaknya gunakanlah perkataan yang baik. Berkomunikasilah dengan berkata yang lembut dan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda yang artinya mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Yang kedua, saling nasihati. Sebagai seorang muslim yang baik, hendaknya kita saling mengingatkan dan menasihati. Saling menasihati juga merupakan perintah Allah SWT. Yang ketiga, menjaga rahasia. Dari pertemanan, jika ada sebuah rahasia yang disampaikan, maka hendaknya di situ terdapat. Yang keempat, mendampingkan jika ada teman yang berselisih. Sebagai seorang muslim sudah menjadi sebuah kewajiban untuk mendampingkan jika ada teman yang berselisih atau bertengkar, bukan mendiamkan atau membuka masalah. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10, artinya orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu sampaikanlah antara kedua saudaramu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Yang kelima, menolong ketika ia ada kesulitan. Ketika melihat teman sedang ada yang membutuhkan dan dirasa kita mampu membantunya, maka bantulah ia. Sebab dengan membuka urusan orang lain, Allah pun akan memudahkan urusan kita. Rasulullah bersabda yang artinya Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudara yang lain selain muslim. Yang keenam, tidak berkata kasar atau jorok. Rasulullah bersabda yang artinya sesungguhnya Allah Jalla Jalla tidak suka dengan perbuatan keji dan kata-kata yang kotor atau kasar. Alhamdulillah, anak-anak kalian sekarang sudah tahu kan ada terhadap teman. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah anak-anakku sekalian, adab berteman. Ada adab yang buruk dalam video barusan, ada adab yang baik. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari video ini, bisa mencontoh adab-adab berteman yang baik. Anak-anakku sekalian, kesimpulan dari pembelajaran pagi hari ini adalah satu, adab berteman adalah sikap atau perilaku yang harus diperhatikan dalam berteman. Dua, Islam menganjurkan untuk memilih teman yang baik, seperti teman yang memiliki akhlak yang baik dan soleh, pandai mengajak pada kebaikan dan jujur. Tiga, ada beberapa adab yang perlu diperhatikan ketika berteman, yaitu adab terhadap teman sebaya, teman yang lebih muda, teman yang lebih tua. Empat, dengan menerapkan adab berteman, kita akan hidup tenang dan tentram. Dan sekarang saatnya untuk bekerja kelompok. Silakan buat kelompok. Ini akan menjadi berapa kelompok? Tiga ya? Dalam kerja kelompok ini, silakan dipelajari ini. Ini dan ini. Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Silakan dikerjakan. Dapat dipahami ya? Bisa dipahami? Saudari Lulu, ada yang tidak mengerti? Mengerti? Siap. Lilis?
Bagus. Kelompok nomor 3. Nabila? Ya. Silakan diskusi. Tak ada kendala ya? Betul Anda ya? Kalau tugasnya selesai, kemudian kalian menyimpulkan materi yang telah saya sajikan barusan. Langsung ini ditulis kesimpulannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Didiskusikan terlebih dahulu, mau menyimpulkan apa saja, kemudian ditulis apa yang telah saya sajikan. Demikian juga yang ini. Sudah paham Yusuf? Faisal paham? Faiz paham? Kalian sekarang saatnya untuk membaca apa yang telah saya tugaskan pada kalian, sekaligus nanti mempresentasikan apa yang telah kalian simpulkan. Silakan maju kelompok 1 ini, maju ke depan semua. Digeser. Ya. Silakan dibaca tugasnya apa yang harus didiskusikan. Apa sebabnya jika kamu mempunyai adab yang baik dalam pertemuan? Hasil diskusinya jawabannya apa? Jika kamu mempunyai adab yang baik dalam pertemuan, beberapa karakteristik yang bisa kamu rasakan antara lain yang pertama, disukai dan dihargai oleh teman, dan yang kedua, hubungan pertemanan menjadi lebih kuat dan awet, dan yang ketiga, mendapat kepercayaan dari teman. Yang keempat, menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Yang kelima, terhindar dari konflik atau permusuhan. Bagus, beri aplaus yang meriah pada saudara Yusuf. Tenang dan sabar. Tetap tenang dan sabar, terus. Tanyakan maksud dan jawaban itu dengan baik. Ya terus. 3. Bicara secara pribadi dari hati ke hati. Ya terus. 4. Tidak membalas dengan ejekan juga. Tidak membalas dengan ejekan juga. 5. Beritahu orang dewasa jika sudah berlebihan. 6. Tetap percaya diri. Tetap percaya diri. Bagus. Kita beri aplaus yang meriah untuk saudara Rocky. Kelompok 2, silakan maju semua. Silakan dibaca tugas yang saya berikan. Hasil diskusi kalian, jawabannya adalah karena 1. Menunjukkan akhlak yang mulia, menunjukkan akhlak yang mulia, terus 2. Membangun hubungan pertemanan yang harmonis, bagus. 3. Kebaikan akan kembali kepada diri kita sendiri, 4. Mendapatkan pahala dan keberkahan, 5. Membantu saat teman sedang kesulitan, 6. Menghindari permusuhan dan konflik. Bagus. Nomor 6, menghindari permusuhan dan konflik. Tepuk tangan yang meriah untuk saudari Siti Jumati. Silakan kembali duduk ke tempatnya. Selanjutnya, silakan kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan dan membaca hasil diskusi dari tugas yang telah saya berikan barusan. Ayo maju. Siapa ini namanya? Siapa? Sholihatul Andawiyah, terus dibaca. Adapun segala berhamburan jiwa, ada yang langsung berjajan, ada yang masih dibilas, dan ada juga yang langsung bermain. Namun tiba-tiba ada suara keributan anak sedang bertengkar. Ternyata Jojo sedang memukul Maman yang selalu mengejeknya dengan memanggil si hitam anak tukang becak. Jojo tidak terima dan merasa jengkel. Ayahnya selalu dibuat bahan ejekan. Bagaimana menurut pendapatmu terhadap sikap Jojo dan Maman? Bagus. Tepuk tangan yang meriah pada saudari Sholihatul Andawiyah.
Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Lagi, anak-anakku sekalian, setelah kita belajar kelompok dan mempresentasikan hasil kerja kelompok, apakah ada yang sudah capek? Tepuk 5 3 kali. Semangat! Semangat! Bagus. Anak-anakku sekalian, adakah di antara kalian yang masih ada unek-unek atau tidak mengerti dari apa yang telah kalian pelajari hari ini? Ya, silakan. Saudari Inaya. Apa perbedaan teman dan sahabat? Pertanyaan yang bagus. Apa perbedaan teman dan sahabat? Jawabannya adalah teman yang barusan itu, teman adalah orang yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Itu teman. Lalu sahabat, seperti apa sahabat? Sahabat adalah hubungan pertemanan yang dekat. Hubungan pertemanan yang dekat yang sangat akrab. Dekat, sangat akrab, dan fleksibel. Itulah sahabat. Baiklah anak-anakku sekalian, di penghujung pertemuan kali ini saya akan memberikan tes formatif untuk mengukur sejauh mana sih kepahaman kalian terhadap materi yang telah saya sampaikan barusan. Saya akan memberikan tugas formatif, tes formatif pada setiap individu dari kalian. Silakan langsung ditulis, tulis nama terlebih dahulu ya. Silakan. Saudari Jumati, sudah? Sudah. Saudari Sofi, sudah? Sudah. Ya. Sudah juga, Faizur Rahman? Sudah, ya. Saya sudah lihat hasil dari kemampuan kalian di tes formatif ini. Alhamdulillah 80% mungkin lebih dari kalian ini sudah bisa menyerap dengan baik apa yang telah saya sampaikan barusan, walaupun masih ada sebagian yang masih kurang, dan insya Allah saya akan berikan pelajaran tambahan pada pertemuan yang akan datang. Demikian pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Dan untuk mengakhiri pertemuan kali ini akan ditutup dengan pembacaan doa. Siapa yang akan memimpin? Ya, saudara Fathul Bari, silakan maju ke depan untuk membaca doa. Sebelum kita akhiri, mari baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, silakan duduk. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Jaga sehat dan tetap semangat. Semangat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.